Lepas dari ada sejumlah tokoh ya, LSM, Ormas ya, yang keberatan Anda mendapatkan penghargaan bintang jasa utama yang ada di dada Anda sekarang ini. Tapi saya boleh tahu nggak, apa sebenarnya arti penghargaan bintang jasa utama ini bagi Anda pribadi dan bagi mungkin keluarga Anda? Yang pasti pertama ya, kalau ada yang protes, silakan melanjutkan protes itu. Tapi negara ini kan tidak berdasarkan protes. Ada aturan hukumnya, ada aturan mainnya. Dan Presiden ketika memutuskan dan memberikan bintang jasa utama kepada saya pun juga melalui satu prosedur, tentu sesuai dengan konstitusi kita. Dan semua itu saya kembalikan kepada negara, kembalikan kepada pemerintah. Silakan diputuskan yang terbaik untuk negara ini seperti apa. Tapi tentu saya minta, jangan karena desakan itu lalu kemudian bintang jasa utama yang sudah saya terima mewakili pejuang-pejuang Timur Timur yang ketika Timur Timur masih dengan Indonesia, mempertahankan Timur Timur dengan air mata, darah, dan korban jiwa yang begitu banyak, jangan dikhianati begitu. Ya. Jadi saya menerima bintang jasa utama dari negara ini mewakili mereka. Jadi bintang jasa utama yang saya terima ini memang saya yang hadir menerima, tapi saya mewakili mereka dan saya saya berikan kepada pejuang-pejuang Timur Timur yang tetap mempertahankan keindonesiaannya yang sampai dengan hari ini ada di Indonesia. Jadi mendesak untuk mencabut itu gampang, tapi mencabut tidak gampang. Ya. Tapi kalau memang negara mengatakan bahwa karena desakan itu sehingga bintang jasa yang sudah saya terima ini harus dicabut, saya rela untuk mengembalikan kepada negara. Tapi tolong negara juga beritahu kepada saya bahwa negara mana yang saya harus bela. Saya orang Timur Timur, rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta benda, rela meninggalkan sanak saudara karena merah putih, karena NKRI. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa saya siap. Kalau memang harus diserahkan hari ini, saya serahkan. Tapi bukan berarti saya menyerahkan tanda jasa itu akan mengurangi kecintaan kami terhadap Republik ini, tidak. Kami akan tetap mencintai Republik ini sampai kapanpun. Karena kami mendapatkan menjadi orang Indonesia itu kami berjuang dulu baru menjadi Indonesia. Bukan sudah menjadi orang Indonesia dulu baru berjuang, tidak. Nah, ini harus difahami. Oleh karena itu, kalau masih ada kelompok-kelompok yang berteriak, silakan saja mereka berteriak seperti itu. Tapi saya anggap bahwa kami berhak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya orang protes karena Manel Kerskelaun kehilangan putranya, luar biasa hebat itu orang. Datang minta integrasi kepada Indonesia, oleh karena Indonesia jadikan dia sebagai gubernur seumur hidup di sana, 10 tahun di sana. Tapi hanya gara-gara 9 peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kehilangan satu orang putra, seakan-akan ini menjadi masalah yang luar biasa yang menguras tenaga dari semua. Kalau seperti itu, maka saya mau katakan bahwa saya khawatir jangan sampai teriakan-teriakan itu hanya akan bertujuan menjauhkan kami orang Timur Timur untuk berdamai. Ada satu pemandangan yang menarik. Ketika Anda menerima bintang jasa utama dari Presiden, Anda kan gagah sekali ya, pakai jas, pakai kopiah. Sepintas orang tidak menyadari, padahal bukan gitu. Tidak menyadari bahwa Anda masih memelihara kuncir rambut itu. Iya. Kalau kita lihat sejak dulu, waktu Anda menjadi wakil panglima, Anda dengan rambut terurai, kadang terkuncir. Apa hebatnya rambut Anda sehingga sampai detik ini? Dalam usia Anda yang berapa sekarang? 52. 52 Anda masih mempertahankan rambut itu. Rambut ini usianya sudah 22 tahun. Sebentar lagi jadi 23 tahun. Usia rambut saya nanti akan sama dengan usia Timur Timur ketika menjadi provinsi ke-27 termudanya Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ditanya kenapa rambut itu masih panjang, memang harus masih panjang. Karena keadilan yang kami perjuangkan itu belum kami dapat. Jadi sepanjang keadilan yang Anda perjuangkan dan teman-teman Anda perjuangkan belum didapat, rambut ini tidak akan dipotong. Tidak akan dipotong. Artinya kalau satu hari saya melihat rambut itu hilang, artinya Anda sudah merasakan keadilan itu terpenuhi. Seperti apa dulu? Keadilan apa sebenarnya yang Anda perjuangkan ini? Itu tadi, keadilan yang kita perjuangkan itu, ya, pertama, orang harus mengakui bahwa ada peristiwa 59.
Perjuangan Anda untuk mencari keadilan itu artinya apakah mereka harus masuk penjara atau tidak. cukup rekonsiliasi Tidak. seperti yang Anda Tujuan bukan sebutkan itu. tadi? Tujuan itu adalah bahwa bukan berarti kita menuntut bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 59, bukan berarti kita menuntut harus masuk penjara. Tidak. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 75, kita nuntut masuk penjara? Tidak. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 99 harus masuk penjara? Tidak. Minimal ada pengakuannya. Ada yang mengaku bahwa saya yang melakukan pembantaian itu. Wah, proses hukum sampai di penjara kan tidak perlu. Setelah itu, karena sudah saling mengakui, berarti kan salah nih. Mari kesalahan itu kita kubur dalam-dalam. Saling memaafkan, Saling bangun memaafkan, satu saling tubuh, menerima. Kita rekonsiliasi, sama-sama membangun kita timur-timur ke tutup depan lebih sejarah bagus. kelam Kita tutup. Timur-Timur. Kita tutup dan tidak boleh ada lagi yang melakukan Mengukit peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke. Karena peristiwa itu Kalau tidak itu baik. terjadi, tercapai, maka kuncir itu akan hilang. Iya, itu satu. Itu satu. Apalagi? Yang kedua, kami ini kan memilih untuk menjadi Indonesia. Karena ada hak-hak kami diatur di dalam TAP MPR nomor 5 itu. Salah satunya adalah memberikan penghargaan, ya kan? Anda sudah dapatkan? Kita sudah dapat, tapi ini kan penghargaan kan? Bukan berarti tidak ada nilai, bukan berarti tidak ada arti, bukan berarti tidak ada makna. Luar biasa. Konkretnya apa yang Anda tuntut ini? Kan kesejahteraannya. Untuk apa kita memberikan penghargaan kepada orang lalu kemudian kita tidak pikirkan kesejahteraannya? Itu yang Anda rasakan belum sepenuhnya didapatkan. Karena tadi kan Anda bilang bahwa sudah ada perhatian, Belum. tetapi belum sepenuhnya. Itu dua. Iya. Ada lagi atau kalau itu sudah terpenuhi, rambut ini akan hilang? Akan hilang. Oke. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kekuatan Anda pada rambut seperti di dalam Alkitab bilang tokoh Samson. Ya memang ada. Itu saya harus akui. Ada keyakinan itu juga? Ya. Karena ini yang mengingatkan Anda Ini tentang... rambut saya adalah kekuatan. Kekuatan yang terus menguatkan saya. Karena ada persoalan yang belum selesai. Ada persoalan yang belum Sehingga selesai. Anda harus Tapi terus bukan berarti berjuang. persoalan yang belum selesai itu kita harus membawa orang ke Penjara. penjara. Tidak. Baik. Membawa orang ke penjara tidak akan menyelesaikan masalah. Pertanyaan terakhir. Dengan semua yang Anda perjuangkan, dengan semua yang Anda ungkapkan tadi, apa harapan Anda? Ya, harapan saya pertama antara Indonesia dengan Timor Leste harus saling menghargai. Antara satu dengan yang lain. Karena di dunia ini, di negara mana saja, ya namanya hubungan kerjasama itu adalah hukumnya. Baik hukum nasionalnya maupun hukum internasionalnya seperti begitu. Oleh karena itu, kalau ada yang warga negara Indonesia yang merasa tidak puas karena kehilangan segalanya tadi, kalau ada warga negara Timor Leste yang merasa belum puas karena kehilangan segalanya tadi, maka kalau boleh, kita tidak boleh membenturkan dua negara yang sedang membangun hubungan komunikasi yang begitu luar biasa. Itu harus kita dukung, harus kita dorong supaya ke depan dua negara ini betul-betul saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, saling mengisi ya, dengan bidan-bidan yang ada. Jadi Anda ingin agar dua negara sebagai negara berperan. Dalam rekonsiliasi warganya yang dulu pernah berkonflik. Karena kami anggap bahwa persoalan Timur-Timur itu sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah perdamaiannya. Baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana perdamaian itu akan terjadi kalau rakyat dari dua negara ini disuruh jalan sendiri. Khusus untuk Bapak Presiden Republik Indonesia dan menteri-menterinya. Saya berharap, mewakili mereka berharap bahwa persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh pejuang-pejuang, persoalan yang masih dihadapi oleh rakyat Timur-Timur pro integrasi. Baik. Itu Terima kasih. Harapan saya. Terima kasih Bung Guterres ya. Setidaknya saya sudah melakukan cek ulang terhadap apa yang beredar di masyarakat, tuduhan-tuduhan terhadap Anda, bahwa jawaban Anda dipercaya atau tidak, itu kita kembalikan kepada masyarakat, itu subjektivitas masing-masing orang. Tapi sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, terima kasih untuk kesediaan Anda hadir di acara Kick Andy Double Check. Baik, bagi Anda yang tadi menyaksikan pembicaraan ini tidak dari awal, tapi dari tengah, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikannya dari awal, karena tayangan ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya, semoga pembicaraan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa.
Metro TV.